Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepada Allah, dan kita juga meminta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala subhanahu,
Dan Allah juga berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu, kemudian diciptakannya pasangannya, kemudian diciptakannya keturunan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta pertolongan, dan jagalah silaturahmi. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kalian. Wa qala jalla jalaluh, dan Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki amal-amal kalian, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya kemenangan yang besar. Amma ba'du. Kemudian setelah itu, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ingkang sepindah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang berbahagia ini, tidak lupa kami sebagai khatib mengingatkan kepada diri kami pribadi, juga kepada jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan untuk hidup di dunia dan nanti di akhirat. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini insyaallah taala kami akan menyampaikan muqaddimah atau pembukaan dari sebuah risalah atau dari sebuah kitab, dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama, Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dalam sebuah risalah yang berjudul Al-Usulus Salasah. Beliau dalam muqaddimah ini, dalam pembukaan kitabnya ini, menuliskan atau membawakan 4 perkara yang wajib diketahui atau wajib dipelajari oleh setiap muslim. Sekawan perkawis ingkang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim. Beliau Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi ini menuliskan dan mengawali risalahnya, mengawali bukunya dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menuliskan dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai bentuk
tabaruk, mendapatkan berkah, mengalap berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusannya. Sehingga jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita akan mengawali sebuah kegiatan, sebuah amalan, maka hendaknya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Kita masuk rumah, kita baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Kita keluar rumah, kita juga baca bismillah, bismillahi tawakkaltu. Kita mau makan, kita baca bismillah. Kita mau melepas baju, kita baca bismillah. Kita mau masuk kamar mandi, kita baca bismillah. Membaca bismillah untuk bertabaruk dan beristi'anah, mengharap pertolongan Allah di setiap aktivitas kita. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan muqaddimahnya dengan mengatakan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Sesungguhnya wajib atas setiap kita kaum muslimin untuk mengetahui 4 perkara. 4 perkara, 4 hal yang wajib untuk diketahui dan dipelajari setiap muslim. Beliau mengatakan al-ula, yang pertama al-ilmu, adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulnya, dan ilmu mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah perkara pertama yang wajib untuk kita ketahui dan kita pelajari adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Ketika disebutkan kata ilmu, maka yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat, ilmu agama. Karena ilmu agama ini perkara pertama yang wajib untuk diketahui. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala, salah seorang ulama ahli hadis, dalam kitab beliau Sahih Bukhari, beliau menulis sebuah bab yang judulnya bab ilmu qoblal qawli wal amali. Bab didahulukannya ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Sehingga ilmu ini menjadi pokok yang paling penting yang harus diketahui sebelum seorang muslim itu berkata dan berbuat, alias perkataan dan perbuatannya harus didasari dengan ilmu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan banyak keutamaan ilmu. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini diantara bentuk mulianya ilmu. Orang yang belajar ilmu agama, berjalan menuju kepada pengajian, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang memiliki ilmu itu tentu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Sebagai contoh, dalam perkara duniawi saja, perkara yang hukumnya mubah, yang hukumnya boleh, misalkan minum. Minum ini perkara dunia yang setiap kita minum. Tetapi minumnya orang yang berilmu dengan minumnya orang yang tidak berilmu tentu beda bobotnya. Orang yang tidak berilmu maka dia minum sekedar minum untuk menghilangkan haus saja. Tetapi orang yang berilmu dari aktivitas minum saja dia bisa meraih begitu banyak pahala. Dengan ilmunya dia tahu minum itu dengan tangan kanan, yang pertama.
Yang kedua, dengan ilmunya dia tahu minum itu baca bismillah dulu. Yang kedua, kemudian dia tahu minum itu harus dengan duduk. Kemudian dia minum dalam 3 kali tegukan. Artinya 1 gelas itu tidak dihabiskan langsung, tapi 3 tegukan. 1, 2, 3 tegukan. Kemudian ketika minumannya panas tidak dia tiup, karena dia punya ilmu. Dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk meniup minuman atau makanan yang panas. Jadi dari minum saja orang yang berilmu dia akan mendapatkan banyak keutamaan dan banyak pahala. Sehingga wajib bagi kita yang pertama untuk berilmu, mengenal ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Nabi kita, dan ilmu mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hasaniyatu, yang kedua beliau melanjutkan al-amalu bihi, yaitu beramal dengannya. Setelah kita mengetahui pentingnya ilmu, setelah kita berilmu, maka tahap selanjutnya adalah mengamalkannya. Karena ilmu dalam agama kita itu bukan sekedar teori saja, bukan sekedar wacana saja, tapi harus diamalkan. Dan amal ini adalah sesuatu yang sifatnya langgeng, yang sifatnya terus menerus. Sehingga Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu, beramal solehlah hingga datangnya kematian. Kita dituntut untuk terus beramal soleh, berbuat, mengerjakan hal-hal yang baik sampai datang kematian menjemput kita. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'idha faragta fansab, apabila engkau telah selesai dari sebuah amalan, maka pindahlah kepada amalan yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya beramal itu dilakukan secara terus menerus sepanjang hidup kita, dan amal ini harus dilandasi dengan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang beramal tanpa ilmu atau orang yang punya ilmu tapi tidak mau beramal. Sebagaimana dalam surat yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang maghdub, yang Kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Para ulama mengatakan dalam ayat ini kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk berdoa kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan kepada Islam, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau diamalkan, atau jalannya orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat, orang-orang yang dia beramal tapi tanpa dasar ilmu. Ini dua yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang muslim mencari jalan tengah, yaitu berilmu kemudian beramal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Setelah kita berilmu, setelah kita beramal, kemudian yang ketiga kita mendakwahkannya kepada orang lain. Yang pertama kali tentu saja kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kewajiban kita setelah kita berilmu dan kita beramal, maka kita beritahu orang lain, kita dakwai orang lain, keluarga kita, anak-anak kita,
orang tua kita, saudara kita, kita dakwahi mereka agar mereka juga menuju kepada ilmu dan mau beramal. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu, yang terakhir, beliau mengatakan as-sabru 'alal adafihi, yaitu bersabar di atasnya. Karena orang yang belajar untuk mencari ilmu, orang yang beramal soleh, orang yang berdakwah, itu pasti menemui banyak halangan dan rintangan, baik halangan dari dirinya sendiri ataupun halangan dari orang lain. Maka yang keempat, setelah berilmu, beramal, berdakwah adalah bersabar atas gangguan yang diterima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini untuk khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah yang pertama tadi adalah bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah beramal dengannya, yang ketiga adalah berdakwah kepada ilmu itu, dan yang keempat adalah bersabar atas gangguan yang diterima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, menutup khutbah pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, juga memberikan kepada kita rizki yang luas, amal yang diterima, kemudian mengampuni dosa-dosa kita, seluruh kaum muslimin baik yang sudah hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan putra-putri yang saleh dan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.